Assalamualaikum sahabat rasa, apakah kalian tahu siapakah malaikat yang membungkam mulut Firaun saat mengucap syahadat saat tenggelam di laut? Marilah kita dengarkan bersama rangkuman yang telah kami sajikan kepada Anda. Inilah alasan malaikat Jibril menyumpal mulut Firaun ketika akan bertobat dan membaca syahadat. Firaun merupakan manusia yang hidup di zaman Nabi Musa. Ia mengaku dirinya sebagai Tuhan dan menyiksa siapa saja yang menolak ketuhanannya, termasuk istrinya sendiri. Firaun meninggal dengan cara ditenggelamkan oleh Allah SWT di dasar lautan. Menjelang ajal kematiannya, ia menyadari bahwa ia bukanlah Tuhan yang selama ini ia paksakan untuk diakui. Lantas, apa yang menyebabkan Jibril menyumpal mulut Firaun dengan tanah hitam di laut? Bondowoso Network mengutip dari kanal YouTube Islam Populer. Berikut kisah malaikat Jibril menyumpal mulut Firaun menjelang ajalnya. Peristiwa ini berawal ketika saat Nabi Musa AS bersama umatnya melintasi laut yang terbelah. Saat mereka sudah sampai dengan selamat di tepi pantai, Firaun pun tiba dengan pasukannya dan melihat laut terbelah di depannya. Imam Ibn Katsir dalam kitabnya menjelaskan bahwa saat Firaun merasa ngeri untuk melintasi laut yang terbelah, Firaun merasa ketakutan dan ingin kembali. Namun malaikat Jibril datang menunggangi kuda membujuk Firaun agar ia meneruskan perjalanan melintas laut yang terbelah. Kuda malaikat Jibril pun bergerak di samping kuda milik Firaun memasuki jalanan di laut dan diikuti oleh pasukannya. Malaikat Mikail berada di posisi belakang untuk memastikan bahwa mereka benar-benar memasuki laut. Saat itu juga Allah memerintahkan laut untuk menutup dan menggelamkan mereka semua tanpa terkecuali. Hal ini digambarkan dalam Al-Quran. Dan kami memungkinkan Bani Israel melintasi laut, lalu mereka diikuti oleh Firaun dan bala tentaranya, karena hendak menganiaya dan menindas mereka hingga bila Firaun itu telah hampir tenggelam. Berkatalah dia, saya percaya bahwa tidak ada Tuhan melainkan Tuhan yang dipercayai oleh Bani Israel, dan saya termasuk orang-orang yang berserah diri kepada Allah. Qs Yunus 90. Dari ayat itu terdapat pula pengakuan Firaun yang meyakini keberadaan Allah SWT adalah Tuhan yang Maha Esa. Kemudian malaikat Jibril berkata kepada Rasulullah SAW, "Wahai Muhammad, seandainya engkau melihatku, kala itu aku mengambil tanah hitam dari dasar lautan, lalu memasukkannya ke dalam mulut Firaun karena takut ia diliputi oleh rahmat." Alasan malaikat Jibril menyumpal mulut Firaun, karena malaikat Jibril sangat membenci manusia yang zalim dan memerangi orang mukmin. Malaikat Jibril pun membenci kekafiran dan kerusakan. Bahkan Nabi Musa AS berdoa agar Allah SWT tidak menerima taubat Firaun bersama pengikutnya sampai mereka melihat azab yang pedih. Allah SWT berfirman, Musa berkata, "Ya Tuhan kami, sesungguhnya engkau telah memberi kepada Firaun dan pemuka-pemuka kaumnya perhiasan dan harta kekayaan dalam kehidupan dunia. Ya Tuhan kami, akibatnya mereka menyesatkan manusia dari jalan engkau. Ya Tuhan kami, binasakanlah harta benda mereka, dan kunci matilah hati mereka, maka mereka tidak beriman hingga mereka melihat siksaan yang pedih." Qs Yunus 88. Inilah akhir hayat Firaun yang ingin bertaubat dan meyakini Allah di detik-detik terakhir ajalnya, namun malaikat Jibril menyumpal mulutnya dengan tanah. Apa yang dilakukan malaikat Jibril sejatinya ekspresi kekesalannya terhadap sosok yang melampaui batas dalam berbuat kekufuran dan kerusakan, memerangi ajaran tauhid, dan memfitnah orang-orang beriman. Mengapa malaikat Jibril tak menginginkan Allah merahmati dan mengampuni Firaun? Jawabannya, karena Firaun adalah sosok yang melampaui batas hingga Nabi Musa alaihissalam habis kesabaran dan pernah berdoa agar hatinya dan hati bala tentaranya dikunci mati, hartanya dibinasakan, dan mereka tidak beriman hingga melihat siksaan yang pedih. Sebagaimana dilansir Al-Quran, Musa berkata, "Ya Tuhan kami, sesungguhnya engkau telah memberi kepada Firaun dan pemuka-pemuka kaumnya perhiasan dan harta kekayaan dalam kehidupan dunia. Ya Tuhan kami, akibatnya mereka menyesatkan manusia dari jalan engkau. Ya Tuhan kami, binasakanlah harta benda mereka, dan kunci matilah hati mereka, maka mereka tidak beriman hingga mereka melihat siksaan yang pedih." Beberapa pelajaran penting yang dapat dipetik dari kisah Firaun adalah betapa besarnya rahmat Allah, sampai-sampai malaikat Jibril, sebagai makhluk yang paling mengetahui zatnya, merasa takut jika rahmatnya meliputi Firaun dan mengucap kalimat tauhid, la ilaha illallah, sewaktu ditenggelamkan. Betapa besarnya keutamaan kalimat tauhid, sehingga malaikat Jibril pun takut Allah merahmati Firaun yang kufur berkat kalimat tersebut.
Bagaimana jika diucapkan oleh seorang hamba yang sehat imannya dan percaya kepada kalimat tersebut? Tak diragukan lagi, mengucapkannya melahirkan pahala dan balasan yang besar. Betapa besarnya murka malaikat terhadap orang-orang yang kejam dan kufur. Tak heran jika malaikat Jibril sampai memasukkan tanah ke dalam mulut Firaun sewaktu azab penenggelaman diturunkan kepadanya. Kesabaran seorang hamba terbatas. Begitu pula kesabaran Nabi Musa alaihissalam. Ia sempat berdoa agar harta Firaun dan para pengikutnya dibinasakan dan hati mereka dikunci mati. Tanpa didasari keimanan, amanah kekuasaan dan kekayaan potensial melahirkan kesombongan, kesesatan, dan kebinasaan. Kisah ini juga menguatkan bahwa keimanan adalah sia-sia dan pintu taubat akan ditutup saat azab diturunkan, sakaratul maut, atau hari kiamat, kecuali Allah menghendaki lain. Wallahu alam. Itulah kisah Fir'aun yang akhir hayatnya sangat susah mengucapkan dua kalimat syahadat dikarenakan waktu hidupnya sering berbuat jahat kepada umat manusia. Terima kasih sudah menyimak video ini, tolong dukung channel ini untuk terus berkembang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.